Salam Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, bersyukur karena kasih Tuhan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan ibadah bersama-sama meskipun secara online. Mari kita siapkan hati sebelum memasuki ibadah. Kita bersatu dulu. Saat teduh dimulai. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian bersyukurlah. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah kami pada hari ini meskipun secara online Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatasi oleh ruang dan media apapun Tuhan, Engkau masih bisa memberkati kami. Karena itu Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biar hanya sukacita dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Saya akan membacakannya buat kita semua. Masuklah pintu melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin.
Selanjutnya, mari kita angkat satu pujian dengan judul How Great Is Our God. Splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end, yeah. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Yeah. Name above all names, yeah, worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Let's celebrate the Savior of the world, Jesus. So worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Every knee bowed down, every voice shouting out, great is our God. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya, mari kita siapkan hati dengan menyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar. Hidup hari ini, dan mana yang harus ku pilih?
Selamat pagi. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil daripada kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan membukakan hati kami yang akan menyimpan. Bahkan akhirnya kami pikirkan di dalam pikiran kami dan nanti akan kami wujud nyatakan di setiap sikap, perbuatan, dan perkataan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gimana? Apa kabar anak-anak yang dikasihi Tuhan? Ya, senang sekali ya. Kita sudah melewati hari cinta kasih. Nah, biasanya kita cinta kasih kepada orang-orang lain, tapi di dalam minggu ini mari kita bagaimana saya dan anak-anak membalas cinta kasih ya orang tua kita ya. Nah, kata hormatilah ayahmu dan ibumu itu ternyata di dalam bahasa Mandarin menarik ya. Katanya uhao ya. Nah, gambaran tulisan uhao di sini menarik sekali karena ada apa? Ada yang menggendong. Nah, pertanyaannya gini, orang tua gendong anak atau anak gendong orang tua? Nah, ternyata di tulisan karakter Mandarin, ternyata anak loh yang menggendong orang tua. Kok bisa ya?
gimana maksudnya ya? Oh, ternyata maksudnya begini. Orang tua bisa jatuh dan bangun bergantung daripada anak-anak. Ya, bagaimana orang sekitarnya melihat kehidupan daripada anak-anak itu akan dilihat, ya. Pada waktu lihat anak-anaknya begini, pasti orang tuanya tidak mendidik dengan benar. Jadi orang tuanya bisa terjatuh, ya. Dan kita mungkin bisa mendengar juga, ya. Ada orang yang keluarga yang begitu kerja keras, lalu akhirnya kurang perhatian kepada anak, lalu anaknya salah jalan, jadi kena narkoba. Nah, pas waktu itulah keluarga terjatuh karena anak yang harusnya menggendong orang tua, lalu ternyata jatuh. Nah, kata di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana kita menghormati orang tua kita. Bahkan bukan hanya perintah, tetapi juga ada hasil daripada perintah ini supaya lanjut umurmu. Ya, kalau kita baca 10 firman Tuhan, tidak ada kata-kata kamu cuma dibilang jangan ada padamu, jangan ada padamu, jangan ada padamu. Tetapi pada ayat yang menjadi koneksi antara hubungan saya dengan Tuhan dan saya dengan sesama, itu dimulai daripada orang tua dahulu. Nah, orang tua justru ada janji supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Lalu setelah itu muncul kata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan. Setelah itu tidak ada lagi. Berarti ada hal yang sangat menarik ini. Ya, berarti anak-anak, mari ya pikirkan dengan seksama. Kira-kira kenapa ya Tuhan menaruh perintah ini? Ya, pertama adalah begini. Mengapa kita harus hormati orang tua? Ya, di dalam bahasa Mandarin lagi diingatkan, ya, pada waktu kita melihat langit, kamu harus ya sujud menyembah kepada dewa langit. Tapi pada waktu kamu bumi yang dipijak, itu adalah dewi yang harus kamu sembah, yaitu mama. Gitu ya. Jadi ada papa, ada mama yang menjadi gambaran daripada kita menghormati. Tetapi firman Tuhan kita justru mengingatkan kita lagi bahwa adanya papa, adanya mama itu justru mewakili dari ya Tuhan. Waktu anak-anak melihat papa, harusnya kalian melihat keadilan, ketegasan, keteguhan daripada Allah kita. Nah, tetapi pada waktu kita lihat mama, kita akan melihat cinta kasih yang begitu mendalam, kasih sayang yang selalu ada pada kita, ya. Nah, jadi kita bisa mengenal Allah justru dari saat kita menyadari ada papa, menyadari ada mama, lalu di situ kita bisa mengetahui. Nah, itu gambaran yang pertama. Bagaimana kita menghormati orang tua? Yang pertama adalah kita melihat seorang papa. Ya, papa biasanya nggak pernah banyak ngomong ya. Iya, ya, dia pergi kerja, banting tulang, ya di luar sana. Lalu setelah pulang, dia lebih banyak berdiam. Tetapi bukan dia tidak perhatiin kalian semua. Ya, biasanya dia mendengar laporan daripada si mama. Ya, mama langsung lapor. Pak, anak kita nih, si A begini, gini nih. Oke. Ya, terus biasanya dia akan ngomong sedikit. Jadi, apa yang telah mama katakan dan perbuat? Supaya kita sama, ya. Nah, di situ kita akan melihat, ya, si papa
Walaupun kelihatannya tidak perhatiin kita, agak cuek, tapi sebetulnya pada waktu dia bercakap-cakap dengan mama, dia akan tahu. Nah, biasanya kalau betul-betul sungguh-sungguh perlu harus ngomong, baru si papa ngomong, ya. Makanya kita agak sulit ya kalau si papa ngomong, ya. Karena apa? Kalau si papa ngomong langsung, wah, seperti raja yang bersabda, long live to the king, ya. Ya, karena memang begitu. Nah, lalu kita banyak belajar daripada keteguhan hati seorang papa. Ya, tanpa banyak bicara dia bekerja keras, memberi makan, memberi kita sekolah, memberi kita kehidupan, bahkan nanti waktu yang tepat kita diajak jalan-jalan sama papa, ya, ke tempat-tempat yang belum pernah kita tusuri. Nah, kalau saya sebagai orang tua beda. Saya membawa anak-anak saya untuk lebih mencintai alam. Ya, jadi singkat cerita kami ajak bolang, bocah petualang. Ya, seperti liburan yang lalu saya ajak mereka naik gunung. Ya, nah setelah sampai perjalanan yang cukup capai, lalu saya tanya, mau istirahat? Ayo istirahat dulu. Ya, masih lama nggak? Saya selalu memberi dorongan semangat. Dikit lagi, ya. Nah, lalu jalan lagi, capek lagi, masih lama nggak? Dikit lagi, ya. Nah, biasa anak saya yang satu langsung bilang, "Pak, berapa kali sedikit lagi?" Ya, kalau kamu nanya papa, ya berkali-kali sedikit lagi. Daripada papa bilang, jauh, langsung hatimu pikiran, udahlah capek, nggak mau lanjutkan. Tapi kalau sedikit lagi, sedikit lagi, semangat lagi, ya. Nah, pas sampai di atas, wah, baru dia bisa melihat, ya, pemandangan yang begitu indah, lalu awan ada di bawah, wah, kita sepertinya ada di atas awan, ya. Nah, di situ saya ajak anak-anak kami, yuk kita berdoa. Ya, kami biasanya mengajak mengucap syukur dan memuji nama Tuhan, ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya. Nah, habis itu mereka sibuk dengan foto-foto. Kalau saya enggak, karena saya pas waktu melihat itu, lalu saya melihat alam semesta yang ada, udara yang Tuhan sudah berikan, cuaca yang begitu baik, dan disitulah saya bilang, Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kami bukan hanya ciptaan, tetapi yang lebih indah adalah Tuhan. Kamilah yang menjadi pusat ciptaan. Lalu saya melihat anak-anak, lalu saya bilang, Tuhan, terima kasih. Dan disitulah hati seorang tua, ya. Daripada satu lagi yaitu mama. Iya, mama menjadi perwakilan di mana dia menaikkan doa syafaat untuk anak-anaknya. Sambil dia menyuci baju kalian, sambil dia melihat baju yang kotor, dia geleng pala, tapi dia sambil bersihkan. Lalu dia mungkin berkata, Tuhan, baju ini kotor, saya akan bersihkan. Tetapi biarlah anak kami, yang mungkin dia kotor secara baju, tapi biarlah hatinya tetap bersih di dalam Tuhan. Ya, jadi kita belajar mengenal orang tua, papa dan mama, dari cara pendekatan yang berbeda, tetapi mereka bisa mewakili Tuhan kita terhadap kalian. Apalagi seorang mama. Maka sampai lagu, ya, Mama, the queen of my heart, ya. Biasanya kita anak-anak biasanya begini, ya, nggak mau makanan mama. Percayalah, waktu kalian nanti lulus dari SMA, lalu kalian kuliah dan mungkin kalian pergi keluar kota, kalian akan miss makanan daripada mama. Karena apa? Mama memberikan makanan itu sambil pikir, kira-kira anak makan apa ya?
apa yang dia ini, lalu dia berdoa supaya makanannya jadi berkat, ya. Maka kita selalu ingat akan mama yang satu lagu, ya. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Anak-anak, satu saat orang tua kita nanti tidak segagah, sekuat yang sekarang. Dia akan menjadi lemah. Bagaimana dengan kita, ya, sebagai anak melihat hal seperti itu? Adakah kita akan ingat bahwa dari kecil saya dan anak-anak digendong sampai besar, lalu akhirnya melihat kalian bisa tumbuh besar. Mereka mungkin meneteskan air mata dan mereka mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Kami ditolong Tuhan dengan segala kelemahan kami. Ya, saya percaya teman, ya, anak-anak mungkin pernah merasa kecewa. Kok papa begini? Kok mama begini? Betul. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi percayalah, mereka pun mencoba berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana saya dan anak-anak di dalam responnya? Mari kita belajar seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia selalu dengar-dengaran apa kata Bapa yang di surga. Caranya gimana? Berdoa. Tuhan Yesus sebagai anak mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Dengan doa semalam-malaman. Bahkan ditulis juga doa pada pagi-pagi benar untuk mendengar. Nah, adakah saya dan anak-anak mau mendengar Bapa yang di surga? Ya. Bapa yang di surga menantikan saya dan anak-anak untuk mendengar perintahnya. Dan percayalah, Tuhan kita, Yesus Kristus, itu menjadi contoh teladan bagi saya dan anak-anak. Bagaimana bersikap terhadap Bapa yang di surga. Dan kiranya anak-anak boleh mengikuti apa yang dimau oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu apa? Iya, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami simpan, kami pikirkan, dan menjadi kehidupan kami. Bagaimana kami melihat orang tua kami. Bagaimana kami bersikap terhadap orang tua kami. Dan itu akan juga membawa kami untuk meresponi kepada orang-orang yang lain yang lebih tua. Yaitu kepada guru-guru. Bagaimana kami show my respect. Kami sudah respect kepada orang tua. Kami juga menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kami. Bahkan ternyata guru-guru kami juga berjuang untuk kami semua. Tuhan tolonglah. Kasihi mereka. Cintai mereka. Dan kami semua rindu Tuhan. Kami mau menjadi anak yang menghormati orang tua di rumah. Menghormati orang tua yang ada di gereja. Menghormati orang tua yang ada di sekolah. Tuhan tolonglah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan adalah jalan penuntun bagi kita untuk menjalani kehidupan sebab Tuhan sanggup melakukan segalanya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat, anugerah-anugerah yang masih boleh kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kami boleh berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah online ini. Kami bersyukur pula Bapa atas firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Bapak Pendeta Hilton Tantra. Kami mohon berkat-Mu Bapa untuk seluruh pelayanan Bapak Hilton,
agar seluruh pelayanannya sungguh dapat membawa semakin banyak jiwa untuk lebih mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur karena hingga saat ini pemerintah kami di bawah Bapak Jokowi masih terus berupaya mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi wabah pandemi corona ini. Kami mohon berkat-Mu Bapa, agar para pemimpin negara kami dapat segera memulihkan keadaan, dan kami pun mohon rahmat-Mu Bapa, agar kami memiliki kesehatian yang sungguh-sungguh, agar kami saling mendukung untuk mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa memohon berkat-Mu Bapa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Ketapang, baik yang di Jakarta maupun di Cibubur, untuk segala program kerja yang sudah direncanakan. Berkati Bapa agar semua program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, siswa kelas 12 yang akan menghadapi ujian-ujian. Semoga segala persiapan, segala macam rangkaian ujian yang akan mereka jalani boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh anak didik kami, siswa-siswi Sekolah Kristen Ketapang, agar anak didik kami boleh tetap bersuka hati, ikhlas menerima kondisi pandemi ini, sehingga segala hal yang mereka lakukan sungguh boleh mendukung perkembangan mereka, boleh mendukung upaya mereka untuk mereka mempersiapkan masa depan mereka. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak sekalian, ibadah pada hari ini ditutup dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai dan mengefektifkan setiap kesaksian kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.